Silakan duduk. Saya minta pemain keyboard gak apa-apa ya. Jadi saya hanya 30 menit ke depan. Thank you. Terima kasih buat kepercayaan untuk bisa saya membagikan siapa Tuhan yang saya sembah siang hari ini. Bapak Ibu siap mendengar firman? Baik. Tema yang diberikan kepada saya adalah hidup positif karena iman. Baik, kita akan membuka dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Waktu saya tidak banyak, hanya 30 menit. Injil Lukas pasal 5, saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan kelima. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Bapak Ibu saudara terkasih, dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 ada sebuah gambaran yang memperbandingkan dua tangkapan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca, ada tangkapan yang pertama yang dilakukan Simon Petrus tanpa kehadiran Yesus. Dan yang kedua yang menarik adalah melakukan penjalaan yang sama tapi bersama Yesus. Nanti Bapak Ibu baca ayat 1 sampai 5. Di ayat yang kelima menarik sekali. Kita akan bahas penangkapan yang pertama yang dilakukan Simon Petrus tanpa kehadiran Yesus. Di ayat kelima dengan jelas, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Dari dua poin ini bahwa Simon Petrus sudah sepanjang malam dia melakukan di waktu yang tepat untuk menjala ikan. Dari sini kita bisa melihat bahwa Simon Petrus bukan nelayan amatiran. Dia nelayan profesional yang dia bekerja di waktu yang tepat, yaitu malam hari. Dan Alkitab mencatat sepanjang malam. Ditambah ayat ini menekankan sekali, dia sudah bekerja keras. Dia tidak main-main. Dia tidak asal-asalan, tapi dia all out bekerja keras di sepanjang malam. Tapi apa yang terjadi? Ayat selanjutnya berkata, ini sebuah ironis sekali, dia sudah di waktu yang tepat, dia sudah melakukan dengan cara yang tepat, dan akibatnya apa? Dia tidak menangkap satu ekor pun. Bapak Ibu bisa bayangkan? Ini sebuah kejadian yang aneh bagi Simon. Mungkin sepanjang karir daripada nelayannya, satu ekor mungkin dia bisa dapat. Tapi Alkitab mencatat, dengan apa yang dikerjakan, dia tidak bisa menangkap apa-apa. Dia tidak bisa menghasilkan apa-apa. Dia nihil, dia negatif. Dan saya yakin Simon Petrus sudah melakukan yang terbaik. Dia sudah memberikan perahu yang terbaik. Dia sudah menyiapkan jala yang terbaik. Dia bersama dengan orang yang terbaik, di waktu yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas, tidak menangkap satu ekor apapun. Bapak Ibu sudah terkasih, seringkali Tuhan izinkan apa yang kau kerjakan hari ini dibuat nihil. Apa yang kau lakukan hari ini dibuat tidak berdaya.
Tapi saya mau katakan siang ini, bukan karena Tuhan suka dan tertarik dan kegagalan kita. Saya katakan tidak. Tuhan sama sekali tidak berminat dengan kegagalan kita. Tuhan sangat interest untuk setiap keberhasilan kita, katakan amin. Tapi seringkali pengalaman, skill, potensi, kepintaran, Tuhan izinkan engkau tidak bisa berbuat apa-apa dan sepertinya negatif. Kalau hari ini, siang ini, dan hatimu meloncat, itu aku pisan Tuhan kalau bahasa Sundanya. Ini aku kemana-mana, ke kanan salah, ke kiri salah, ke depan salah, ke belakang salah. Dan saya mau katakan siang hari ini, seringkali dalam kehidupan kita dibuat semua salah. Kalau kau melakukan dan merasa di posisi itu, kabar baik siang ini, Tuhan sedang menarik perhatian hidupmu dan hidupku. Sekali lagi, Tuhan tidak berminat dengan kegagalan kita. Tuhan tidak tertarik dengan kegagalan kita. Dia berjanji, setiap orang yang mengasihi Tuhan ada kemenangan, katakan amin. Simon kaget. Yuk Bapak Ibu sudah terkasih. Masalah kegagalan seringkali sebuah panggilan dari Tuhan untuk kita kembali mengakui siapa hidupku dan siapa Tuhan. Bapak Ibu bayangkan gak? Mungkin saya tidak tahu Bapak Ibu dalam keadaan yang baik saat ini. Tapi 10 tahun, 20 tahun yang lalu ini pengalaman saya. Saya untuk berdoa hanya untuk punya motor pun bisa jungkir balik nangis. Saya bisa doa puasa. Saya bisa menjerit kepada Tuhan. Baru ada clue sedikit mau DP motor aja udah luar biasa. Tuhan terima kasih. Tapi hari ini saya nggak tahu di tempat ini mungkin nggak ada. Kita tidak sama sekali melibatkan siapa Tuhan. Mau beli apa, memutuskan sesuatu, enggak ada. Yang ada kekuatan, yang ada adalah melihat apakah saya mampu apa tidak, apakah saya senang atau tidak, apakah saya suka atau tidak. Enggak ada lagi Tuhan. Tuhan gak mau hal ini. Maka seringkali kegagalan memang diizinkan Tuhan untuk kita tahu siapa hidup kita dan siapa Tuhan. Tapi sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak berminat dengan kegagalan kita. Tuhan sangat tertarik dengan keberhasilan kita. Tangkapan pertama, gagal total. Tangkapan pertama, seperti Tuhan sedang memberikan sebuah prinsip bahwa tanpa Tuhan semuanya akan berakhir dengan kehancuran. Sehebat engkau apapun, pengalaman, skill, strategi seringkali dibuat nol oleh Tuhan. Tapi tangkapan yang kedua yang menarik, masih perahu yang sama, masih danau yang sama, masih kail yang sama, masih dengan orang-orang yang sama. Tapi ketika Tuhan ada di dalam perahu itu, Alkitab mencatat dari zero, dari nothing jadi something, dari tidak dapat apa-apa melimpah ruah. Katakan amin. Yang menarik Bapak Ibu, seringkali Tuhan melakukan sesuatu di luar logika kita. Seringkali Tuhan bekerja ketika logika kita mati. Logika kita setengah mati, sepertinya Tuhan bekerja setengah mati. Seperapat mati. Tapi kalau logika kita mati, all out Tuhan bekerja. Yang luar biasanya apa yang terjadi? Tangkapannya dahsyat luar biasa. Apa perbedaannya? Kailnya sama, sungainya sama, perahunya sama, orang-orangnya sama. Saya mau katakan siang hari ini, bahwa kita orang yang butuh mujizat, katakan amin. Dari mukanya saya butuh mujizat. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu, orang-orang butuh mujizat enggak? Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak akan pernah memberikan mujizat, catat baik-baik, tanpa ada prinsip-prinsip kehidupan yang harus kita lakukan. Ketika ada mujizat, selalu ada nilai-nilai prinsip-prinsip kehidupan yang Dia mau bagikan dan kita kerjakan. Saya dengan cepat sekali, hasil berubah karena Tuhan ada 3 prinsip kemenangan. Dari gagal menuju kemenangan, dari nihil menjadi sebuah sesuatu yang berlimpah, katakan amin. Kita dengan cepat 3 prinsip yang Tuhan kasih
ketika tangkapan yang kedua. Yang pertama, Lukas 5 ayat 3. Ketika Petrus sudah begitu frustasi, kecewa, dan sedikit kaget. Kok gak dapat apa-apa? Mungkin dia duduk, sejarah dari karirnya itu baru terjadi, gak dapat apa-apa, satu ekor apapun. Tapi ayat ketiga, prinsip yang pertama, Lukas 5 ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Bapak Ibu lihat saya sebentar. Perahu bagi Simon Petrus adalah sumber mata pencarian. Jadi sepertinya Tuhan sedang meminjam sumber mata pencarian. Sepertinya Tuhan sedang berkata, izinkan sumber mata pencarianmu itu untuk aku hadir di tengah-tengah itu. Dan ketika Yesus naik ke dalam perahu itu, apa yang terjadi? Tidak langsung mujizat terjadi, tidak langsung mengerjakan bagian Petrus, tapi Tuhan sedang menggambarkan, perhatikan, lakukan bagianku, kerjakan menjadi misiku, baru aku akan menyelesaikan habis-habisan dengan misi yang kita lakukan dan kerjakan. Katakan amin. Bapak Ibu, hari ini saya nggak tahu, kau merasa jiro, merasa nihil, merasa gagal, jangan-jangan kau tidak mengundang kehadiran Tuhan di dalam bisnismu, pelayananmu, dan apa yang kamu kerjakan. Menarik sekali, mujizat tidak langsung terjadi, tapi Tuhan sedang mengajarkan prinsip satu hal, hadirat Allah harus ada dalam setiap apa yang kita kerjakan. Katakan amin. Kehadiran Tuhan harus selalu ada dengan apa yang kita lakukan. Engkau sedang kuliah, engkau sedang bekerja, engkau sedang dalam bisnis, dalam pelayanan apapun, perhatikan baik-baik. Undang, jangan sampai Tuhan absen di dalam apa yang kita kerjakan. Selalu mengundang Tuhan yang pertama. Maka saya satu pujian saya suka sekali. Kau Bapa yang mengasihiku. Tahu gitu Pak? Kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau ikat, untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Pastikan kehadiran Tuhan ada terus. Hati yang haus lapar akan Engkau. Bapak Ibu sebentar. Hadirat Allah bukan soal bicara waktu kita praise and worship ke Tuhan. Hadirat Allah bukan saat ibu bapak duduk di tempat ini, itu pun sama. Tapi hadirat Allah, dan kau berkata, saya sudah mengundang Tuhan. Saya sudah selalu melibatkan hadirat Tuhan ketika hati kita ada haus dan lapar akan Tuhan. Dan saya mau tanya siang ini dengan cepat. Cirinya apa orang yang punya hati haus dan lapar akan Tuhan? Cluenya apa? Bukan dia bicara gua haus dan lapar akan Tuhan, enggak. Orang yang haus dan lapar adalah orang yang berkata, Kaulah segalanya. Amin Bapak Ibu. Di dalam hidup, itu orang yang haus dan lapar. Bahwa Allah segalanya dalam hidupku. Yang menarik dua poin ini, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Jadi kalau Bapak Ibu melibatkan Tuhan, kalau Bapak Ibu ngundang Tuhan, selalu ada kebenaran yang menjadi standar daripada engkau bekerja dan memutuskan sesuatu. Tolak ukurnya kebenaran. Kita cek hari ini, apakah dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dalam apa yang kita kerjakan, termasuk pelayanan kita, ada enggak kebenaran Tuhan? Amin. Ada enggak kerajaan Allah? Ada enggak nilai-nilai kerajaan Allah? Ada enggak gaya hidup Kristus? Kita seringkali lupa hari ini bahwa kita diutus untuk jadi saksi. Katakan sama-sama saksi. Bukan pendeta, bukan pengajar. Jadilah saksiku. Roh Kudus turun, kamu akan berkuasa. Saksi. Berbicara apa? Supaya hidupmu, penampilanmu ada gaya kerajaan Allah. Tanganmu tangan Allah,
Hatimu hati Allah, mulutmu mulut Allah, keberadaanmu keberadaan Allah. Katakan amin. Poin yang pertama, kalau kau ingin mengalami kemenangan, kalau kau ingin mengalami hidup yang positif, satu, mulai dipastikan betul. Apakah sudah bergeser? Atau sudah melenceng jauh? Kembali on the track. Hadirkan Tuhan. Ketika gaya hidupmu dan kebenaran itu menjadi prinsip dalam apa yang kamu kerjakan. Ada suatu kalimat yang menarik sekali. Peganglah prinsip, maka luruslah jalan Anda. Yang pertama, yuk kita cek sama-sama dengan saya. Di mana keberadaan Tuhan? Apakah tetap ada dalam perahu kita? Apa tetap ada dalam bahtera rumah tangga kita? Atau sudah lama Tuhan gak ada? Prinsip yang kedua, Lukas 5 ayat keempat. Setelah Yesus hadir di atas perahu, dia mengerjakan bagian Yesus. Dan kemudian dia melakukan habis-habisan apa yang Petrus mau. Yang kedua, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Prinsip yang kedua, mereka menjala hari ini di bawah arahan Tuhan. Reaksi Petrus tidak marah. Waktu tiba-tiba tebarkan jala, Petrus bisa aja bereaksi begini, siapa lu? Lu gak tahu siapa gua? Gua nelayan profesional. Dia tidak sama sekali untuk punya argumen untuk membantah Tuhan. Dan yang mengerikan sekali begini Bapak Ibu nanti lihat. Ini luar biasa mujizat ini. Menangkap ikan itu malam hari. Tapi waktu Simon Petrus disuruh tebarkan jala, langsung perahu lebih dalam lagi, itu di siang hari. Air laut sedang panas-panasnya diteriki sinar matahari. Petrus dalam logikanya berkata gini, ini bullshit besar, ini tidak akan pernah terjadi. Tapi Petrus tidak melakukan seperti itu. Dia tetap taat dengan apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Simon Petrus mulai bekerja sesuai arahan Tuhan. Bukan lagi melakukan sesuatu karena pengalaman, karena skill dia, tidak. Karena dia sudah terbukti pengalaman, skill, kemampuan dibuat tidak ada apa-apa oleh Tuhan. Seringkali kalau logika kita belum mati, kita belum percaya Tuhan. Jangan sampai logika kita mati, keadaan terdesak, sudah nggak ada jalan, baru kita merasakan kebaikan Tuhan. Apa yang terjadi dengan Simon Petrus? Taat. Katakan sama-sama taat. 1 Korintus 2 ayat 9 kita buka. 1 Korintus 2 ayat 9. Kita sering angkat pujian ini Bapak Ibu. Tetapi seperti ada yang tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, katakan amin. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak timbul dalam hati, tidak didengar oleh telinga, itu bicara sebuah iman. Katakan iman. Itu sebuah kepercayaan. Itu sebuah keputusan untuk kita mempercayakan Allah bekerja dalam hidup kita. Tapi syaratnya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaan saya hari ini, apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Cuman satu, ciri orang yang mengasihi Tuhan, kendaraannya adalah ketaatan. Kenapa kita harus taat? Taat itu adalah langkah atau tanda keputusan kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Jadi saya mau katakan siang ini, tanpa ketaatan iman nol. Tanpa ketaatan panggilan kita tidak tajam. Tanpa ketaatan semuanya hanya mimpi. Tuhan mau ada ketaatan. Ketaatan itu tergerak, tidak hanya tergerak tapi bergerak walaupun tidak masuk akal. Itu yang dilakukan Simon, nggak masuk akal. Siang hari panas, nggak mungkin semua nelayan siang hari. Nggak masuk akal. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, dia taat. Katakan amin Bapak Ibu. Saya nggak tahu. Yohanes 15 ayat 5 nggak usah dibuka. Akulah pokok anggur yang benar. Dan kamulah ranting-rantingnya, Tuhan yang bicara. Barang siapa yang melekat kepadaku,
dia menjadi sesuatu. Tapi orang yang keluar dan tidak melekat daripada pokok anggur itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hari ini hanya bertanya begini, kok saya nggak bisa ngapa-ngapain? Kok saya nggak bisa move on? Kok saya selalu gagal? Kok selalu saya nggak bisa ngelawan dosa? Atau apapun selalu kegagalan dan kekalahan? Hanya satu, jangan-jangan kau sudah lepas dari pokok anggur itu? Karena kita pencatat kamu tidak bisa berbuat apa-apa kalau kamu tidak melekat kepada Tuhan. Poin yang menarik adalah hari ini seperti Simon Petrus. Bukan soal strategi, bukan soal pengalaman, bukan soal logika. Dia melekat kepada Bapa. Ciri orang yang melekat kepada Tuhan, dia taat. Amin Bapak Ibu. Ini gak usah ditiru Bapak Ibu. Kalimat ini gak ada di Alkitab. Tapi kalau Bapak Ibu terinspirasi, roh bekerja, lakukan. Ini yang saya lakukan. Kalau saya merasa tidak intim sama Tuhan, saya merasa lepas dari Tuhan, saya merasa tidak nempel sama Tuhan, saya tidak akan pernah memutuskan bergerak, berjalan, tidak akan pernah saya lakukan. Karena pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun di depan populer, sekalipun di depan menjanjikan, tapi saya cek dulu, saya dekatlah dengan Tuhan. Tapi waktu saya dekat dengan Tuhan, keputusan tidak populer pun saya ambil. Karena saya percaya di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Katakan amin. Prinsip yang pertama sebelum mujizat terjadi, sebelum kelimpahan daripada Simon Petrus, hadirat Allah harus ada. Prinsip yang kedua, masuk dan ikuti rencana Tuhan dengan ketaatan. Amin. Dan yang ketiga yang terakhir, Lukas 15 ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, tadi sudah, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Itu penjalaan yang pertama. Ini yang menarik kalimatnya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Prinsip yang ketiga, tidak hanya percaya kepada Tuhan, tapi kita harus bergerak oleh iman. Katakan, bergerak oleh iman. Kita harus bergerak karena iman. Dan Simon Petrus waktu disuruh Tuhan untuk menjala yang kedua kalinya, perhatikan baik-baik Alkitab, Tuhan tidak menggambarkan secara spesifik, hei Simon, ikut kali ini menjala dengan saya, karena engkau akan menangkap ikan yang besar dan jumlahnya banyak, sehingga Simon Petrus mempunyai gambaran yang besar di depan, tidak dijelaskan sama sekali. Ini sebuah keputusan yang luar biasa Simon Petrus untuk mengakui dan bergerak. Ikut hari ini. Tebarkan jala juga. Dalam keputusan waktu yang sangat di luar masuk akal. Tapi apa yang terjadi akibatnya? Justru ketika tidak secara spesifik, tapi Simon Petrus masuk dan melangkah. Bapak Ibu sudah terkasih. Kita lihat hasilnya ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak Ibu sudah terkasih, kalau kita bergerak dengan iman, tanpa harus mengerti dulu, tanpa harus jelas dengan spesifik. Karena iman sepertinya apa? Tutup mata jasmani, buka mata hati. Iman selalu bekerja pada saat logika kita mati. Pada saat kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa lagi. Pada saat kita keadaan terperosok dan hanya menjerit kesendirian. Seringkali itu terjadi awal bagaimana kita mempercayai Tuhan. Hasilnya wow, negatif jadi positif, bahkan di luar ekspektasi Simon Petrus. Alkitab mencatat dan jelas, sejumlah besar ikan. Katakan sama-sama, sejumlah besar ikan. 1, 2, 3. Sejumlah besar ikan. Saya percaya hidup positif karena iman. 3 hal. Iman itu apa? Percaya sekalipun tidak melihat. Sebuah ekspresi yang praktis untuk meyakini Allah dan apa yang diperkatakannya, dan mempersilahkan Tuhan bekerja. Jangan sampai kita percaya tapi tidak mempersilahkan Tuhan bekerja. Karena ada bagian yang tidak bisa kita kerjakan,
Ada bagian Allah yang hanya Allah yang bisa kerjakan, katakan amin. Itu yang disebut hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sejumlah besar ikan. Sangat simpel sekali Bapak Ibu. Yuk hari ini kita cek sama-sama. Kegagalan yang kita lakukan hari ini, atau segala sesuatu yang kita kerjakan seperti tidak ada kemenangan. Satu, cek. Adakah Tuhan? Saudara tahu Steve Jobs? Nanti bisa di googling. Sudah jadi cerita umum. Dia orang gak ada. Dia berambisi untuk jadi ada. Dan kita tahu semua dia orang hebat luar biasa. Paling kaya. Tapi menarik gak? Pada saat menuju usia 50, 45. Keluarganya sudah meninggalkan dia. Karena dia sibuk di pekerjaan. Satu kali Steve Jobs rekonsiliasi dengan keluarga. Dipanggillah istrinya, dipanggillah anaknya. Ya rekonsiliasi lah. Mungkin saya lupa memperhatikan kalian. Sudah ada. Bangunan familinya udah terjadi. Tiba-tiba dia jumpa pers, kumpulin semua wartawan. Dia langsung nyatain sesuatu. Mulai hari ini, perusahaan yang saya buat dengan sekuat tenaga dan sudah legendaris, semua orang tahu bahwa company saya yang paling terkaya. Mulai hari ini akan saya berikan dan saya tidak akan memegang lagi. Hey, come on. Kekayaan, kesuksesan tidak menjamin kau bahagia. Steve Jobs melakukan itu. Semua kaget, wartawannya tiba-tiba, hah? Dan dia bertanya, bro, mungkin Steve atau Job. Kenapa kamu melakukan itu? Sudah tahu? Dia ngomong gini, saya bisa beli semua apapun. Tapi ada satu yang saya tidak bisa beli, pengharapan untuk hidup. Karena saudara tidak tahu bahwa hari ini saya diagnosa, divonis dokter kena kanker pankreas. Dan saya tidak bisa beli kesembuhan itu. 3 bulan atau 4 bulan setelah itu Steve Jobs kembali ke rumah Bapa di surga. Yuk Bapak Ibu, apa yang kamu banggain hari ini? Saya seringkali melayani orang kematian. Saya tidak pernah melihat orang kaya yang sertifikat rumahnya segini dibawa dalam peti mati. Saya tidak pernah melihat BPKB yang puluhan ada di dalam peti mati. Semuanya kembali dengan apa adanya di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini engkau ada dalam posisi menikmati berkat Tuhan, saya pasti ada tujuan Tuhan. Kalau hari ini engkau tidak mengalami atau belum mengalami kemenangan, pasti ada yang Tuhan luruskan. Untuk kemenanganmu itu jadi berkat. Katakan amin. Saudara tahu perahunya penuh dengan ikan. Dan Alkitab mencatat, perhatikan ayat ke-7. Lalu mereka memberi isyarat. Ayat 6 dulu. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah apa? Sehingga jala mereka, Bapak Ibu perhatiin, karena banyak sekali berkatnya, jalannya mulai koyak. Ada 2 kemungkinan. Dan ayat yang ke-7, keputusan Simon Petrus, keputusan yang hebat. Katakan sama-sama keputusan hebat. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain. Dia mulai mencari orang-orang yang satu profesi. Kumpul semua. Supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan apa? Ikan. Dan hampir tenggelam. Saudara tahu? Setelah kita diberkati Tuhan, prinsip kerajaan Tuhan yang tidak boleh dilupakan sampai kita kembali ke rumah Bapa di surga. Kalau engkau diberkati sudah pasti untuk memberkati. Enggak ada ceritanya. Kalau kita diberkati hanya untuk diri sendiri, enggak ada. Bayangkan ikan yang besar itu, Alkitab mencatat berkat melimpah, jala mulai koyak. Saya mau bicara sesuatu, jangan sampai berkat Tuhan membuat kamu kehilangan berkat sesungguhnya. Itu kalau diteruskan Simon Petrus tambahin lagi ikannya, tidak manggil teman-temannya, tidak membagikan, katakan sama-sama membagikan, tidak ada prinsip membagikan,
Jala itu mulai koyak dan lepas semua ikan. Pernahkah Bapak Ibu mengalami berkat banyak keluar banyak sekali? Berkat datang keluarnya datang lagi. Jangan-jangan prinsip yang satu ini tidak kita kerjakan. Tapi waktu kita diberkati, hidupnya blessing buat orang lain. Dan menarik sekali ketika dia membagikan ke orang lain, harusnya hitungan matematik 10 dikurangi 5 jadi 5. 10 dikurangi 9 jadi 1. Tapi Alkitab mencatat ketika Simon Petrus membagikan, perahu dia tetap penuh dan hampir tenggelam juga. Ada amin Bapak Ibu? Artinya apa? Orang yang memberkati orang lain tidak pernah tidak Tuhan berkati. Yuk, 4 prinsip yang luar biasa siang ini. Saya percaya gak usah otak dulu, gak usah skill dulu, gak usah pengalaman dulu. Matikan semuanya itu. Apakah engkau tetap menomorsatukan Tuhan ke dalam hidupmu? Yang kedua, serahkan ke dalam rencana-rencana Tuhan lewat ketaatan. Dan yang ketiga, bergerak dengan iman sekalipun logika mati. Dan saya yakin Tuhan berjanji satu, kalau aku memberkati engkau, kalau engkau hidup positif, satu, jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Worship leader dan tim, kita akan sama-sama berdoa dan memuji kebesaran Tuhan dengan pujian yang terakhir tadi. Saya suka. Haleluya. Sebelum nyanyi Bapak Ibu, saya suka acara televisi, kalau tidak salah stasiun televisi swasta, acara Tolong. Bapak Ibu pernah lihat acara Tolong? Itu rekayasa. Kejeratan rekayasa. Ada tukang nasi kuning, udah lesu. Dikirimlah aktor-aktor untuk menguji kebaikannya. Pernah lihat itu? Saya rasa pernah lihat semua ya. Kemudian ada yang menolak. Saya pernah lihat, jangankan saya ngasih kamu, saya juga kekurangan. Ada. Tapi ada juga yang baik. Saya perlu seragam buat sekolah. Bapak ini juga gak laku, tapi dengan mudah sekali dia ringan tangan ngebagiin. Saya sering kali netesin air mata di situ. Dan ketika itu, maka saudaranya berkata, target kena. Datanglah rombongan tim panitia memberikan sejumlah besar uang. Pernah lihat itu? Memberikan sesuatu. Dan tidak sekali orang yang dikasih itu kemudian terharu dan tersungkur dan mengagungkan kebesaran Tuhan. Saya mengatakan, itu prinsip firman Tuhan. Saya mau hari ini, kalau ada hadirat Tuhan dalam hidup kita, kalau kau ingin dibawa dalam iman, kemenangan iman kepada iman, kau harus punya hati seperti Yesus, mata seperti Tuhan, tidak membangun kerajaan sendiri, tapi kerajaan Allah. Nanti baca selanjutnya, setelah Simon nihil negatif jadi positif, ikan banyak, teman-temannya sukacita semua. Mungkin pesta 7 hari 7 malam di restoran, mungkin saya gak ngerti. Tapi waktu dia ke tepi pantai, apa yang dilakukan Simon Petrus? Baca. Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saya suka itu. Semakin dia ke atas, semakin dia merendahkan hati. Semakin dia melihat karya Allah, semakin dia tertunduk kepalanya. Bahwa semuanya karena Tuhan. Saya berdoa siang ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau engkau ada di tempat ini yang baik, itu karena Tuhan. Amen. Kalau engkau hari ini belum baik, bukan berarti Tuhan tertarik dan kegagalanmu, tapi Tuhan sedang menarik perhatianmu untuk kau mengalami hal yang sama, dan kau bisa berkarya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.